Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asyatrus tsani fil khauf. Separuh yang kedua, takut. Waqad bayyana maknal khauf. Saya telah menjelaskan makna khauf waktu di dalam roja. I'lam anna khauf war roja zimaman yuqadu biha malam yadhur li qalbihi jamalul haq. Ketahuilah bahwasanya takut dan harapan adalah tali yang menarik bihima malam yudhir liqalbihi jamalul haq, untuk hati seseorang yang belum nampak keindahan Allah Subhanahu wa taala yang maha hak. Faman syahida biqalbihi dzalikal jamal, barang siapa yang telah menyaksikan dengan hatinya keindahan tersebut, tarqa anil khauf war raja, maka ia naik dari takut dan harapan. Wa ilaihil isyarah fi qaulil wasiti, dari sini dijelaskan oleh dinyatakan oleh pernyataan dari Imam Wasiti bahwasanya al-khauf hijabun bainallah wa bainal abdi. Takut itu adalah penghalang antara Allah dan antara hamba. Wa qala aidan, dan Al-Wasiti juga mengatakan idza dhaharul haq 'ala sarair la yabqa fiha fadilatun la roja la li rojain wa la li khaufin. Jika nampak yang hak di dalam hati seseorang, maka tidak tersiksa kelebihan tentang roja ataupun tentang takut. Walal jumlah, globalnya, idza wasalal muhib ila jamalil mahbub fa iltifatuhu ila khaufil firaq mudayya lil wisal. Maka jika telah sambung antara pecinta dengan keindahan yang dicintai, ketika datangnya rasa takut perpisahan itu menyia-nyiakan persambungannya. Walakinna natakallam fi awailil mubtadi, akan tetapi kami sekarang sedang berbicara tentang orang yang masih awal dalam melangkah ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti makomnya Gusubet ya. Fa inda hadza naqulu dawa'u jalbil khauf ay yanzura wa yata'ammal fil ayatil waridah fi syiddatil adzab wal hisab. Oleh karena itu, pada keterangan ini kami mengatakan dawa'u jalbil khauf ay yanzura wa yata'ammal fil ayatil waridah fi syiddatil adzab wal hisab. Obat untuk menarik takut ayyang dzura ayyata ammal fil ayatil waridah, untuk merenungkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an fi syiddatil adzab wal hisab, dalam siksa yang sangat pedih dan hisab. Wal akhbar al waridah fi dzalik, dan hadis-hadis yang mengatakan tentang takut. Wa yata'ammal aidon hala nafsihi binisbati ila jalalillah wa azamatih, dan merenungkan tentang kondisi dirinya
dinisbatkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala haula'i fil jannah wala ubali. Wa haula'i finnar wala ubali. Mereka ada di dalam surga, aku tidak menghiraukan. Wa haula'i finnar, dan mereka ada di neraka juga aku tidak peduli. Wa ya'lam annahu bijana batihi wa tarkihi awamirillah wa wartikabihil manahi mustahiqun lil adzab wal alim. Dari situ ia mengetahui bahwasanya dengan dosa yang menghancurkannya, dengan dosa ia meninggalkannya, wa tarakahu awamirallah wartikabuhul manahi mustahiqun lil iqabil alim. Wallahu ta'ala law ahlakal alamin fahuwa la yubali. Wa hakadzal miskin qadir takabal jaraim wal atham fahuwa aula bi ayyakhaf. Kemarin sudah disinggung sedikit kayaknya tentang takut, bahwasannya takut itu adalah ibaratun an ta'allumil qalbi fil makruh ta'allumil qalbi ala amrin makruhin sesuatu yang tidak disenangi yang akan datang kepada kita pada masa yang akan datang. Itu disebut ta'allumul qalbi ala syai'in makruh fil mustaqbal. Sesuatu yang datang, sesuatu yang tidak disenangi yang datang pada masa yang akan datang. Itu disebut makruh. Jadi kemarin kita sudah berbicara tentang harapan, sekarang kita berbicara masalah takut. Jadi takut dan harapan adalah dua sayap yang kita bisa terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Akan tetapi sayap ini itu untuk para pemula. Gitu. Para pemula itu adalah salik, orang-orang yang suka suluk, kadang nang Jogja, kadang nang ganda di mana-mana gitu. Itu para salik. Karena para salik itu harus diikat melalui dua sayap agar bisa terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Agar bisa bisa dikendalikan oleh rasa harapan dan rasa takut untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pertanyaannya begini, bahwa mana sih untuk menuju kepada Allah yang lebih utama? Apakah harapan ataukah rasa takut? Itu bagi para pemula ini. Lah, harapan, ada sebagian yang mengatakan harapan, ada yang sebagian mengatakan takut. Tapi pertanyaan ini, kedua-duanya jawaban ini sebenarnya salah gitu. Artinya bahwa ketika Pak Juli ditanya suka air apa suka bakwan, tentunya pas lagi siang-siang haus dia akan menjawab air. Ketika pas lagi lapar ya berarti bakwan. Lah, begitu juga rasa takut ataupun rasa harapan itu tergantung audiensinya gitu. Jika rasa takut, rasa harapan itu menyebabkan orang keluar dari su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk tarbiyah pendidikan kepada mereka adalah rasa takut. Itu yang lebih utama. Itu. Tapi kemudian ketika rasa takut itu
akan menjadi pengikat mereka untuk berjalan menuju kepada Allah sing akhirnya menjadikan putus asa, maka harapan lebih diprioritaskan. Misalnya sampean weruh maring desa, kono wong logo pada pating gledeg kabeh. Nganti ora adannya pada gledeg bae misalnya. Wong pada Idul Fitri, Idul Adha, wong pada seneng-seneng pada nyateni wedhus kok gledeg bae gara-gara tak presiden yang gledeg wedi karo Gusti Allah jare. Lah, wedi karo Gusti Allah nganti gledeg sehingga dia tidak mampu berbuat apapun. Ini orang mendekati putus asa, maka orang ini itu harus diselamatkan melalui harapan, betul. Karena ngeruang banget ting puncake wedi wis ora bisa aktivitas apapun. Ngertine ledeg kon maca Quran ya ledeg priwe wedi karo Gusti Allah karena wis ora berdaya gitu. Nah ini pada saat seperti itu obat yang mestinya diberikan kepada mereka adalah rasa harapan yang tinggi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang dengan bentuk tubuh yang seperti itu karena Allah menghendaki untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hambanya. Jadi wingi diceritakna kok kenapa gergi ora graham kabeh ngoten anune ngunyah setitik wis keselepol. Tapi ketika kita berada di dalam sebuah harapan gitu, kok kemudian harapan itu melihat keindahannya Allah, melihat kehendak Allah ingin membahagiakan manusia gitu. Nah akhirnya wong nganti ora wedi nglakoni dosa misalnya. Tenang bae Gusti Allah Maha kasih sayang kok ngapain wedi-wedi kan. Akhirnya jadi suul adab maring Gusti Allah kelalen kowe. Tenang bae kowe ya. Urusan njaluk pangampura sing serius maring Gusti Allah kowe. Soalnya ketika engkau minta pengampunan yang serius kepada Allah, syarat yang harus ada di dalam diri kita itu adalah rasa takut gitu. Kalau nggak ada rasa takut seperti itu, maka gagallah kita menjadi orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat serius orang itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah permintaan serius gitu. Nah ini makom seseorang yang belum sampai kepada musyahadatul jamal, kepada orang yang belum menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mencapai penglihatannya pada keindahan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kehilangan momen untuk berpikir rasa takut ataupun berpikir roja harapan itu. Jadi ketika sampean ketika dulu mungkin ya kayak bae. Pas perlu duit akeh banget nang meja iki. Kok ijik-ijik mikir, ki angger ilang kepriwe? Rasa takutnya muncul. Sing akhire keindahan oleh duit akeh ku ilang. Pernah mikir itu ora ya? Ora tahu. Iya. Iya. Nah. Ya kayak baiklah.
Jadi misalnya sampean mlebu maring restoran, ya nang restoran kuwi ana apa sing disenengi kabeh nilana. Ana grameh bakar, ana ingkung. Lah, pas lagi ngrasakna kiye, nikmat kiye, kok kemudian berpikir yang lain. Kayak lebih enak deh ya, gue. Lah ini gue nyanyiakan keindahan pada saat kita makan, gitu. Begitu juga pada saat kita menyaksikan keindahan itu kita kembali ke rasa harapan, gue. Angger kiye masak kayak kita, lebih enak nih. Ki akhirnya mengurangi nikmat teh. Wong sampean mangan kue tok be, kadang bebane bali ngumah kue luar biasa kayak wis ora bakalan bisa tuku maning sing kayak sih. Tapi engko mikir. Mana ngerti sing mangan wong sugih ora gelem. Baline rekasa. Baline rekasa arep kepengin maning ora ja tuku. Iya. Itu khauf dan roja itu seperti itu. Nah, jadi untuk para orang-orang yang ada pada masa perjalanan beliau mereka yang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menuju pada musyahadatul jamal, dia sudah enggak kepikiran lagi masalah takut dan harapan gitu. Ora urus nyong arep mlebu surga atau mlebu neraka iku. Weruh wong pada mlebu surga ngono, weruh wong pada mlebu neraka ya juga ngono karepe aku ki lagi menyaksikan sesuatu yang sangat indah iku. Terus hanya saja dalam ulama itu salah satu ulama mengatakan bahwa ketika kita itu berada di dalam dunia ini itu lebih baik ketika ngomong kepada orang lain itu lebih baik dengan rasa takutnya gitu, lebih dikedepankan daripada rasa harapannya. Karena al-bastu ta'khudhu nafsu hadzaha wal qabdu la hadzaha li nafsi. Itu bahwa orang yang berada di tentang pandangan tentang roja harapan akan kehendak Allah, kekarapan Gusti Allah ingin membahagiakan kawulane, itu juga dengan itu lebih tidak dikehendaki. Maksudnya kalau terus menerus dia mempunyai harapan, itu harapan tersebut akan ada di dalam nafsunya itu. Artinya bahwa gawe pondok dilalah lancar kayak gue. Unggal dina gue ana wong ngirim bata, ana wong ngirim semen, ana wong ngirim kaca, kusenan, pasir dan lain sebagainya. Lancar kabeh. Dilalah nggo bayar tukang juga lancar. Lagi kudu hati-hati gue lah. Karena apa? Ulama-ulama seperti ini lebih hati-hati di situ karena kondisi ini lebih berbahaya daripada ketika bangun kurang baik. Kurang pasire, dilemaning kurang sing. Lah, kondisi Pak Juli ki kudu lagi mengkhawatirkan guys iki. Lagi di lapang nang Gusti Allah. Oh, sampai terus. Lagi terus. Iya. Nah itu lebih kondisi roja itu menjadikan orang lapang melihat kehidupan ini
senyum-senyum dan bahagia terus gitu dalam kondisi apapun. Tapi ini lebih ditakuti wong makrifat. Artinya wong makrifat sebenarnya sudah nggak melihat itu, tapi kalau dikasih terus kondisi kebaikannya itu akan lebih ditakuti karena akan sesuai dengan nafsunya gitu. Maka biasanya orang-orang yang mungkin dikiranya sudah lama kemudian kesekian ratus Allah membukakan pintu-pintu gaibnya untuk bisa kita refreshing ke situ. Lah mungkin di situ kita akan tertarik dengan dibukanya dunia-dunia seperti itu. Tapi kemudian ketika terus-menerus dikasih seperti itu, maka akan menjadi tempat di nafsunya yang kemudian malah justru akan menghijab seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka jadi hijab inilah yang kemudian ditakuti. Tapi kalau kondisi khauf, kondisi takut itu tidak lebih berbahaya daripada kondisi roja gitu. Artinya khauf itu tidak ada di sisi nafsu, tapi anaknya kefakiran di situ. Dilalah bayar SPP orang keturutan anaknya kudu de weseli ya, kudu dikirimi duit. Nah, terus orang anak itu lebih kondisi takut ini lebih diserangi, walaupun wong makrifat itu nggak urusan dengan dunia itu gitu, dunia roja ataupun dunia khauf gitu. Tapi mereka itu ya itu tetap lebih takut pada harapan daripada rasa takut itu ya. Karena tadi saya katakan bahwa khauf itu roja itu akan membawa seseorang kepada hijab lebih lebih parah daripada khauf gitu. Kalau khauf mungkin enggak ya. Makanya berbahagialah orang-orang yang masih kadang kurang, kadang lebih gitu ya. Dan talam masih bersih. Tapi memang iya, dengan itu dari sering nyebut. Gara-gara duit tidak kelar nyebut. Alhamdulillah lah wis. Lah ada orang takut neraka, ada orang takut ada orang takut husnul khotimah, suul khotimah. Tapi Allah mengatakan wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini kalau nggak salah di dalam Ali Imran ayat 135 kalau nggak salah. Takutlah kepadaku, artinya di situ takutlah kepadaku in kuntum mu'minin jika engkau termasuk orang-orang yang beriman. Artinya di situ adalah kita itu harus tetap melihat sifat Allah yang jamal dan sifat Allah yang jalal gitu. Sifat Allah yang jamal itu penuh dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim, terus Al-Latif Ar-Razzaq dan lain sebagainya, itu termasuk sifat-sifat Allah yang Al-Jamal. Lah sifat-sifat Allah yang Al-Jalal yang agung itu adalah Al-Muntaqimu. Zat yang siksanya sangat pedih gitu. Artinya mungkin karena dengan satu kudak selilit ya, karena jikot nang gedake tanggane itu bisa menjadi kemurkaan Gusti Allah gitu. Lah dari itulah kemudian takut kepada Allah mbok terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kohar itu adalah yang menghijab hambanya untuk menutup kehendaknya untuk menuju kebaikan. Itu koharnya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menutup
menutup kehendak kebaikan hamba yang tadinya kehendak bebas ini, ditutup kehendak kebaikannya untuk tidak melihat kebaikan. Karena rasa takut seperti inilah, itu kemudian dia akhirnya menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang wirai dan lain sebagainya. Itu. Nah ini penjelasan ini seperti itu. Jadi bukan nanti apa namanya. Jadi maksud daripada tapi anggar takut karo neraka karo surga untuk hamba yang makrifat itu enggak sih. Karena di sini dikatakan bahwasannya al-arifu, wong arif itu ibnu wakti. Wong makrifat itu anak waktu. Artinya hambane waktu. Artinya dia akan fokus untuk melihat kejamalan Gusti Allah, itu saja. Gitu. Nah, kalau yang masih biasa suluk itu adalah tingkatan-tingkatan mubtadiin, para pemula. Nah, penjelasan khauf dan takut ini, khauf dan roja ini adalah penjelasan untuk orang-orang yang masih berada di makom permulaan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suluk tuh berjalan apa? Berjalan menuju. Ngambah dalam salaka yasluku salakan. Bahwa salik wong sing ngambah itu namanya salik. Ini kategorinya kategori kata kerja atau istilah atau sebutan ikon? Kalau dalam bahasa Arab itu ngeten sih. Kalau satu kalimat itu dibagi menjadi 12 misalnya satu kosakata itu misalnya dari fa'ala gitu. Fa'ala itu fi'il madhi, berarti kata kerja. Artinya bekerja. Fa'yaf'ulu itu sedang bekerja. Fa'lan itu pekerjaan. Wa maf'alan juga pekerjaan. Isimnya ada 2, kata bendanya. Terus kalau salik orang yang melakukan perjalanan, subjeknya pasti. Subjeknya. Iya. Nah, kalau berarti sampai dia kepada Allah. Sedang menuju kepada Allah, masih sedang dalam perjalanan menuju kepada berarti Allah. Semuanya juga salik, dong, Pak. Semuanya juga salik, Pak. Nah, berarti kita pemula semua, kan? Pemula kayaknya. Ya, kalau orang yang sudah mengatakan sampai itu kayaknya enggak ada, Pak Ji. Enggak ada ya. Kayaknya enggak. Sebenarnya pemula semua. Iya. Kayaknya enggak. Mungkin pemulanya kayak gini. Dibagi dari umpamanya perjalanan dibagi dari 4 etape kayak gitu. Iya. Mungkin pemula yang diri 0 sampai 2. 1 sampai 10 ya, dia 0 sampai 2 gitu. Terus 2 sampai 4 kayak gitu. Mungkin di tahap-tahap itulah ya, mungkin yang tahap paling dasar itu mungkin yang dimaksud di sini mungkin ya. Iya. Itu Kalau ini maksudnya batasannya sampai di mana gitu ya. Misalnya batasan, tapi kan batasan permulaan ini, bukan batasan tak terhingga. Ya. Jadi batasan permulaan adalah ketika pernah menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya. Itu berarti pada saat itu sampai kurang balik maning kan biasanya ana wong arep mlebu omah ya. Mlebu wis weruh kayak gue. Terus nglinguk maring anu njaba maning akhire kok kur dilongokna tok kayak gue lho. Orang kegoda maring ana suara mobil terus. Iya. Mas Samsul lah. Samsul. Kalau Samsul kegoda ya. Nanti pamornya status itu dari Samsung ya. Iya. Kan dia no continue. Roh bungkus apa dina. Iya. Berarti ada banyak jalan menuju Allah. Salah satunya
suluk, dan suluk masuk dalam suluk ada beberapa cara ada ya. beberapa cara. Ya. Terus di situ termasuk dalam pemulaan itu ya. Iya, kalau orang salik itu lagi dalam perjalanan menuju kepada Allah. Lah kemudian setelah nyampe, misalnya kayak gini, sampean melihat gunung ini. Lah gunung itu kok setiap kemarau ataupun hujan itu mengalir terus airnya dan nggak pernah berhenti itu di terowongan di bawah gunung misalnya gitu. Karena orang percaya maring ndure pakpam ya. Karena terowongan kok metu gue ya. Nah, nang kono biasanya lep hilang gue. Dat banyunya hilang. Apa-apanya hilang. Terus melihat betapa rahmannya Allah ya kepada hamba-hambanya yang di Kecamatan Pekuncet untuk mengalirkan air ke sana kemari kemudian menjadi tanaman padi ya gue. Dan itu kata menyadari itu kan indah banget ya gue cara nguripine Gusti Allah maring menungsa nang kono pur menungsa nang kono ora itu bener tok ya betul. Ora sadar iki ya. Lentongor iki. Aman gurune ya ta. Aman gurune. Lah, pada saat melihat keindahan itulah ya. Dia sampai tapi engkau ya bisa jadi perjalanan maning untuk sampai kepadanya lagi. Sebenarnya sering kita ya. Iya. Itu misalnya. Sering ya. Iya. Apa ada kaitannya dengan mendapatkan nikmat? Dan nikmat itu biasanya kan mudah untuk kalau dibahasakan mengenal Allah, mensyukuri. Terus mengenal itu kan ketika nikmat, gitu kan ya. Itu kan lebih mudahnya di situ lah ya. Iya. Umpamane ya itu tadi lah jalan-jalan apa tuh Masya Allah teman ya. Gitu kita kalau lah menjabarkan itu, mensyukuri itu telah sampai yang gunung, bisa lihat air, bisa lihat udara yang sejuk kan bersyukur banget dengan itu kan kita dapat nikmat. Kan sedang nikmat. Ya kan sedang seneng. Enggak, itu belum sampai, itu masih suluk. Oh itu. iya gini. Itu masih suluk. Karena mendapatkan itu ada proses. Iya. Sedangkan kalau makamnya salik masih menggunakan kata mendapatkan itu makom salik. Iya. Karena seolah-olah ada usaha untuk mendapatkan. Tapi kalau nikmat itu memperoleh nikmat berarti itu diberi. Iya, dilalah itu hilang ya gue loh. Hilang. Yang kemutan keindahan Allah saja itu. Oh iya. Iya. Ya orang tahu berarti aku. Iya. Ya, betapa indahnya ya. Sekang banyu itu kok mengeluarkan wong maksiat ya pada nginum banyune mangan hasile dan lain sebagainya itu subhanallah indah lah nang kono dia terlupakan dengan zat yang dilihatnya yang hanya terlihat adalah keindahan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Gue waktu-waktu ya mesti pernah gue. Iya. Saking jarang ya, jadi lagi imut-imut. Tapi kalau menurut saya selalu beroleh. Tinggal intuisinya saja, cara memandangnya. Kalau perspektif kita soal masih bahwasanya kenikmatan itu didapat, bukan diperoleh, ya. Jadi bedanya gini gampangnya. Adi ke Semarang, saya di rumah. Nah gitu kan. Adi datang nih ke sini. Nah, pada saat Adi menyerahkan sesuatu ke saya menyebut oleh. Jadi saya nggak ngapa-ngapain dapat oleh-oleh.
gitu kan. Tapi kalau mendapatkan, ya contohnya harus melek bengi baru samsu. Terus kalau menyadari nikmatnya Allah, rahasianya Allah kan otomatis menyadari kadang telat. Contohnya diwai bangkrut, diwai apa berjalannya 2 tahun. Nah, nanti ya paham. Ini tadi saya lanjutkan bahwa itu nggak sempat maca alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu kan syukur karena kemaslahatan dan lain sebagainya. Lah, pada saat itu terlupakan. Ya. Karena lagi nonton keindahannya gitu. Alhamdulillah kan kayak nutup saya sudah gitu. Iya. Berarti aja ngomong alhamdulillah ya tadi ya. Bukan gitu. Bukan gitu. tapi masih menelang karo keindahannya gitu. Iya. Kadang maknanya tuh alhamdulillahnya, bersyukurnya tuh kadang telat, diwai bangkrut. Terus berjalannya waktu gini justru diwai bangkrut 2 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu. Baru sekarang jebule iki dalane Gusti Allah maringi aku kon jadi suka mendekat sama Allah kayak gitu kan. Pada waktu itu ya aduh bingung lah ya. Ya aduh bingung. Ya betul. Tapi setelah itu Mbak Sungguh dikilas balik, ini ternyata dihikmahi lah apa. Itu ternyata ini jalannya Allah ngasih aku jalan untuk lebih mendekat kayak gitu dengan ini. Jadi kan pada waktu itu kan nggak sempat alhamdulillah ya betul. Pakai masa alhamdulillah gitu. kan begini ya, ada orang sebelum melihat atau sebelum kejadian itu sudah melihat Allah. Ada yang orang dalam kejadian itu sudah bersamaan dengan kejadian tersebut melihat Allah, dan ada orang setelah melihat itu baru melihat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini tingkatan paling rendah. Telat. Banyak dilema. Banyak dilema. Balik lagi yang ini 6 tahun dah. Iya gitu kan. Iya. Alhamdulillah sih. Tapi itu ya belum terlalu rendah. Ada yang 10 tahun gitu kan. Itu kan baru 6 tahun. Iya. Tapi lagi wong udah pernah ngalami kayak itu sekarang gaya-gaya nih lah gaya-gaya nih anggar kejadian apapun kondisi apapun sih ya kayak ini apik ya meskipun lagi apalah wongnya belum ya apik ya gitu loh akhirnya jadi sering ini datang cepat lebih cepat daripada sebelumnya. Iya. Saya mikir. Samsung ya. Orang nonton sih bukan jual HP sih ya. Harapan dan takut ya itu ya. Iya. Jadi prasangka Allah pun baik-baik saja ya nggak boleh banget terus yang menyebabkan su'ul adab ya terus sembrono lah ya. Allah menakutkan banget juga. Iya. Kadang sok bingung lah. Iya. Jadi apa sih kepriwe sih gitu kan akhirnya jadi kepriwe ya bersikapnya sing penting sing dilarang ya aja gitu kan. Terus sing enak-enak banget ya biasa bae kayak gitu. Iya. Terus gimana? Takut banget ya enggak. Jadi wajib dong lapis lah yang sunnah-sunnah nggak usah. Tapi ini kembali ke urusan ya Tat ya, kalau ya Tat ya. Jadi kadang
apa namanya tadi definisi sul adab sendiri Iya, itu kan bukan definisi umum kan Tar? bukan definisi Kembali ke ya pribadi, ya. Ya. Artinya kalaupun kita nyek-nyekan sama Allah, Ya, ya, kan ya. yang tahu itu kan qalbu robbaniyah. Betul, ya. Walaupun misalnya Gusti ada bionan baik Gusti orang kuat gini Gusti, Iya, iya, kan? iya. Mungkin bahasa itu Ya, tapi itu karena cintanya kepada Allah, dekatnya kepada Allah. betul. Allah Ya. akhirnya dikapret. Ya. Sekarang Mas Bro lah. Mas Bro, ya. Nah itu Iya. itu kan berarti kan itu sir juga rahasia. Betul, ya. Maka apa namanya? Ketika di awal gue kadang seperti itu muncul, gue. Tapi sifat yang sebaliknya juga ketika kok membawa pada kita perbuatan yang dia ngerasa sendirilah, mungkin ngerasa sendirilah pada saat itu takut, munculkan rasa takut gitu. Ya kalau sombongnya kan takutnya cuma satu tak sama Ya, Allah. Dicabut iman Islam. dicabut iman Islam, Nanti nggak usah sombong. suul khotimah. Kepedeannya cuma si Jito, tahu ya kepedeannya karena umatnya Kanjeng Nabi kayak gitu kan, jadi kayak wis ana asuransi nih. Aku tuh kan gembelanya jadi memandang aku bergantung kayak itu oleh orang ya, kadang sama-sama kayak gitu loh. Yang lain-lainnya nggak pandang males sih kayak gitu. Tapi wis daftar asuransi. Daftar ya, tapi kan iurannya kadang-kadang. Pengalaman bekornya gitu. Joget-joget aja. Gila tahu cicilannya itu priwe iki ya setoran bulanane. Kok pede banget tapi ya harus senang banget. Ya lu subsidi kan pemerintah. Masalahnya, siki lanjut maning. Sing apa ada 11 nabi itu yang pengen banget jadi umat itu kan berarti orang daftar. Meskipun dia baca sholawatnya mesti top sekarang dewek kali ya. Beliau ya nabi-nabi itu setorani ya, tapi kan orang daftar. Ya kan dia daftar. Setorani sendiri kan apa-apa. Dan itu aku tak imbang-imbang loh kan akal manusia. Dia gitu sih. Aduh ya Allah, aku tadi bayangin itu kok jadi umatnya lesson pertama nih di sini tuh. Terus Maulid itu harus ngapa ngobrol Nabi gitu. Ya oke. Kok dewe wis kujan wis ayem-ayemnya orang karuan gitu loh. Satu Islam nomor loro kok kedaftar kayak gue loh kan. Tadi WP kan aku lihat di WP kan web umat Kanjeng Nabi aku lihat di Adi Wijaya ayam banget orang gampang boleh kan ibu cewek ya Adi kelahiran Temanggung gila anak jenengku jadi Ya artinya kembali lagi itu cara pandang aja tadi. Cara pandang, Dan ya. itu artinya kembali kalaupun kita dinilai suul adab itu hanya hak prerogatif Allah, ya betul. Nah, gitu kan. Kira-kira gitu. Ya. Allah ya Allah Soal problem ya. Itu tadi Pak, yang soal khaufu hijabun baina Allah wa baina abdi nanti pripun itu? Ya ketika kita sedang melihat keindahannya, kok takut terpisah dari melihat keindahan itu, itu kan berarti mengotori kita sedang melihat keindahannya, menjadi hijab. Jadi contoh kayak gini,
Nah, Sing boleh duit mau. iya lho ki ngernyong lagi oleh keindahan kayak kiye ngobusanu sedele ilang ya guys. Oh iya. Lah ini kan sudah keindahannya itu sudah mengurangi. Lah inilah yang dimaksud menjadi hijab gitu. Bahasa sederhananya mungkin gini kan. Iya. Nah, hasil tidak akan mengkhianati Usaha proses Nah ya. itu kalimat itu mungkin bagus. Iya. Tapi kalau diterapkan di situ, itu bahaya. Iya. Ya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Usaha. Gitu Iya. loh. Padahal justru nikmatnya itu akan usaha. Waktu usaha Tapi Waktu kalau proses. sudah berpikir hasil, itu sudah hilang. bilang Iya. itu yang Lah menghijab. hasil itu baik hasil ini kan hasil rugi ya. Iya. Hasil rugi Tuh. dan hasil keuntungan Tapi ini itu. hubungannya dengan Allah kan. Iya, Ya. betul. Apapun, apapun. Contoh saya nanam padi, Ya. nanam padi, nanti panen buat sekolahin anak apa. Nah, ini nanti panen. Prosesnya kehilangan keindahan. Keindahan prosesnya itu. bisa menikmati. Bisa nanam padi, ditakdir nanam padi aja Itu sudah nikmat. keindahan. Nggak usah Iya. mikirin hasil. Iya. Pada saat mikirin hasil itu jadi terhalang. Yang terhalang itu. Iya. Itu yang dinamakan hijab. Dan muncul kurang, akhirnya minus. Iya. Padahal baru nyebloknya 5 hari lebih nyebloknya ini kayak gitu kan. Terus panen. Setelah kuwi wis dihitung ke manajemennya oleh 10 juta, kebutuhannya iki jadi 12 juta. Baru nanam mancep ini minus 2 juta. Iya, itu sering di Iya. kehidupan kami. Iya. Kadang sok kayak gitu lah. Betul. Itu apalagi ke ibadah ya, apalagi Iya. menuju pengen dikasih nikmat mengenal Allah terus berpikir seperti itu. Ya. Penerapannya kan itu Kan kadang terjebak di kalimat yang dianggap baik, padahal itu menjerumuskan. Ya, betul. Itu kalimat-kalimat seperti itu. Hasil tidak akan mengkhianati Proses. usaha. Ya. Tapi sih pikirlah hasilnya. hasil. Karena yang dipikirkan hasilnya. Cerita wingi lah, mereka ngasih training telung dina nang Semarang. Kan anu sepatu. Ini ate kan anu bersih-bersih ya dandan. Ternyata sing tekan ibu udah bersih. Makanya kan orang-orang menikmati. Ya, cerita apapun ini bener sepatu. Pembersih waktunya orang apa? Mau baik Padahal si utamanya servis sepatu. Iya. Judulnya kan mau servis Sepatu malah sidane cuci tok servisnya numpuk. Ya misalnya Kudune nikmat ketika seseorang membaca Al-Waqiah terus sih gue. Dene kan nyong ora sugi-sugi. Iya. Ini kan harapan ini. Iya. Lah kan akhirnya tadi seorang ulama mengatakan hijabun. Ar-roja wal khauf hijabun bainal abdi wa baina rabbih, yaitu hijab antara hamba dan Tuhannya itu. Maka ketika di awal orang yang terhalang oleh roja itu dan khauf itu menjadi hijab antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi sebagian besar wong ya eksis kudu anak khauf dan roja itu karena masih salikin gitu. Iya. Masih orang yang proses berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. itu masih salikers ya. Iya. Kita salikers. Iya. Sulit tuh. Indahnya wakinya kan dan kode muncul lah terus pinggir aja pinggir kenalen Ya kan anu ya. pinggir Kayak maning
rampung prosesnya. Nggak nyong sugih padahal ayatnya mengatakan idza waqa'atil waqi'ah tatkala terjadi hari kiamat. Kok nyong sugih. Wong ayatnya begitu. Ngadun malah. Oh, gitu aku lanjut. Sering-sering iki tinggal 30 apa pimpinan 30 ya kayaknya sakit banget ya kan. Terus lagi seliwat semending terus ngantuk. Aduh gini persugih mani. Sering balik paling karek kayaknya pik kan anak tandanya sih 30 libat ngana. Itu terus ngantuknya susah ketulungan padahal nikmatnya mau di situ. Nikmatnya ngantuk kayak gitu. Iya. Wah, sebenarnya di mana resuk. Enggak tahu rumah tawati. Misalnya Pak Suli kerja gitu, oleh duit 50.000 iku kan indah mestinya iku. Wong sapa sing nyong nang ngarepe Gusti Allah nganti eksis dhewe duit, dhewe rezeki 50.000. Tapi itu bisa keindahan hilang manakala iki. Lagi butuh sampe tok hilang. Enggak ora bojone ngono. Den mung sampe tok ya. Den. Iya. Artinya gue sing yang pada waktu kita mendapatkan keindahan musyahadah karo Gusti Allah kok anak pikiran dia yang masuk itulah yang mengotori yang menjadi hijab itu. Masih biasanya enak semacam surat Al-Waqiah. Jadi dinikmati aja di situ. Dinikmati aja. Kalau ngerti arti seperti itu, ngerti-ngerti pin 333 kayak orang telu maning. Masih ngerti semono kayak gitu. Terus efeknya itu yang dihilangkan ya. Efeknya bahwa apa tujuan hasil gitu loh. Jadi kok dinikmati lebih mendalam, lebih kesadarnya. Detik siki aku kok ditakdir, kok diparingi waktu tenaga bisa macam Ya. Al-Waqiah. Tapi kalau kesadaran itu merujuk makalah sebelumnya itu artinya bahwasannya kita bisa membaca Waqiah 333 itu karena disodakai Allah punya kesadaran itu saja. Ya. Ya, Itu sudah indah. Indah. Nah itu yang dimaksud sampai itu di situ. Ya. Terus akhirnya muncul harapan. Wong 33 bisa sugih ki 333. Kayak sugih ya ora perlu kerja. Dia ya kan akhirnya hilang rontok. Rontok ya. Kalau lagi disalik lagi. Iya. Kayak gitu memang. Ya. Seringnya. Dan memang hilangkan harapan apa yang berarti harapan ya. Oman rohime hilang. Terima kasih. Iya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.